أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sambil berniat i'tikaf. Sama-sama kita mengkaji kitab Syama'il karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang terkait dengan kehidupan keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab ke-30 berkenaan dengan buah-buahan yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makan buah-buahan sebagai salah satu rezeki dan karunia dari Allah yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk dan keji. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang bashar, manusia, beliau juga makan dan minum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga makan apa yang kita makan. Salah satu yang dimakan oleh Nabi adalah buah, fawakih. Dan buah yang dimakan itu kadang-kadang dalam keadaan masih segar, atau ada juga buah yang dikeringkan, seperti kurma, buah tin, semangka, zabib atau kismis, delima dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan buah-buahan ini dalam surah Ar-Rahman antara lain ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman. Di dalam kedua surga itu ada bermacam-macam buah-buahan disiapkan oleh Allah pada para penghuni surga. Dan di dalamnya ada kurma serta buah delima. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut beberapa nama buah-buahan. Bahkan Allah bersumpah demi beberapa buah-buahan. Berarti kalau ada buah-buahan itu disebut secara khusus, apakah dalam sumpah atau dalam kaitannya dengan hidangan surga, berarti buah-buahan tersebut ada keistimewaan, ada kelebihan. Karena sudah disebut secara umum, fakihah itu buah-buahan masuk di dalamnya semua jenis buah-buahan. Kemudian disebutkan secara khusus, fakihah buah-buahan, dan kurma, waruman dan delima. Jadi diataf sesuatu yang khusus kepada yang umum, menunjukkan buah yang disebut secara khusus ini ada kelebihan, ada keistimewaan. Intinya salah satu kenikmatan surga itu Allah siapkan di dalamnya buah-buahan sebagai satu kenikmatan yang dinikmati oleh para penghuni surga.
Dan buah-buah dalam surga itu tidak ada yang busuk. Tidak ada kata busuk, basi dalam surga. Di buah-buah itu yang Allah hadirkan di dalam surga itu, dari pohon-pohon yang mudah untuk dipetik, qutufuha daniyah, pohon buah-buah yang siap dipetik itu mudah sekali untuk dipetik. Tidak perlu kita memanjatnya, tidak perlu galah untuk mengambilnya. Buah itu sudah ada di depan mata kita, di depan mulut dan hidung kita, tinggal diraih saja kemudian dimakan. Ranting dan cabang-cabangnya menghampiri para penghuni surga. Jadi orang-orang di surga ini betul-betul dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buah yang dimakan dengan rasa yang luar biasa, kemudian ada juga yang tidak dimakan berarti sebagai hiasan. Yang jatuh, yang busuk itu tidak ada dalam surga. Di dunia pun demikian. Salah satu karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan buah-buahan dalam kehidupan kita yang di dalamnya mengandung nutrisi yang luar biasa, yang apabila kita konsisten menjaga, suka makan buah-buahan ini sudah disepakati oleh ahli gizi, ahli kesehatan, buah-buahan itu sangat berguna, bermanfaat bagi tubuh kita. Jadi harus seimbang makanan itu. Ini karunia dari Allah. Silakan kita menikmati yang baik-baik dari karunia Allah ini. Di dalamnya ada kebaikan-kebaikan. Jadi makan buah itu sunnah Nabi. Nabi makan buah. Sebut di sini dalam bab ke-30 tentang buah yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis 197. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab ini dan di dalam kitab sunannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Dari Abdullah Abdullah mengatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulul qitha'a birrutab. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya makan qitha' dan rutab. Qitha' itu satu jenis buah-buahan. Bentuknya seperti timun, mentimun. Timun yang biasa kita makan itu dengan mie Aceh itu. Nasi goreng itu mie. Namanya qitha'. Kalau timun itu khiyar. Qitha' itu sejenis itu. Sehingga ada nama ilmiahnya dalam bahasa Latin Cucumis meloflexuesus. Susah bacanya, Pak. Itu dalam bahasa Latin. Ya. Qitha' sejenis mentimun. Rasulullah makan itu. Dan Nabi makannya dicampur dengan rutab, dengan kurma segar, kurma yang masih basah. Ini diantara riwayat tentang Nabi memakan buah dan makanan buahnya itu dicampur. Rasulullah makan timun atau qitha' dicampur dengan ar-rutab, dengan kurma basah. Jadi di sini kata para ulama, hikmah menggabungkan buah-buahan antara lain kurma dengan qitha' tadi sebut karena kurma itu sifatnya panas. Diimbangi dengan dinginnya qitha', buah sejenis timun tadi mentimun. Dalam riwayat nanti ada disebut juga Rasulullah makan dengan khirbiz, dengan melon, buah melon. Dan dengan bitih, dengan semangka. Jadi ada hikmahnya itu. Kenapa Rasulullah menggabungkan dua jenis buah-buahan tadi dimakan bersama. Karena di dalam kurma itu kalau menurut penjelasan beberapa ahli dalam bidang ini, dalam kurma itu ada kandungan zat besinya. Jadi ketika zat besi itu dimakan dengan buah-buahan yang mengandung vitamin C, maka di situ zat besi, kandungan zat besi yang ada pada kurma itu akan terikat dengan lebih sempurna.
Jadi ada satu kegunaan, manfaat bagi tubuh kita ketika kurma yang mengandung zat besi tadi diikat dengan sempurna oleh makanan yang mengandung vitamin C itu. Atau buah-buahan tadi. Nah, ini salah satu keterangan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan mentimun, atau dalam bahasa Arabnya disebut qitha, yang kaya akan vitamin C, vitamin A, vitamin K dan potasium. Qitha itu. Mungkin di sini tidak kita temukan ya. Qitha itu masih dalam jenis mentimun ya, mirip. Ya, di Mesir itu kita sudah lihat itu. Kadang-kadang kita buat sayur juga dari qitha tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya hadis 198 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Daud di dalam sunannya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulul bittikha birrutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan semangka dengan kurma segar atau rutab. Jadi kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam makan kurma dengan semangka dicampur. Itu juga tadi karena semangka itu kaya vitamin C. Makan kurma yang kaya zat besi. Jadi zat besinya Fe-nya itu terikat dengan sempurna. Itu kalau kajian ahli gizi ya, ahli tentang makanan, kesehatan. Rasulullah makan bitikh, semangka dengan rutab. Rutab ini kurma yang basah. Sebagaimana pernah kita jelaskan, bahwa kurma itu dia ada fase-fasenya. Dan setiap fase kurma itu bisa dimakan. Dan berguna bagi kesehatan. Fase pertama disebut talak. At-talak. Talak ini umurnya lebih kurang 4 atau 5 minggu setelah proses penyerbukan. Jadi usia 4 sampai 5 minggu itu disebut talak. Baru muncul ya. Kemunculan pertama dari buah kurma itu disebut talak. Kemudian berproses, dia semakin sempurna, semakin membesar. Masuk fase kedua disebut khalal. Ini warnanya sudah hijau, tapi masih mengkal. Kemudian terus berproses, masuk fase ketiga disebut busr. Busrun ini warnanya sudah kuning, agak menguning. Nah, kita lihat buah kurma mengkal itu ada warna hijau, warna kuning. Itu sebenarnya fase-fase dari pertumbuhan buahnya itu. Kemudian masuk fase berikutnya yang keempat, baru disebut rutab. Di rutab itu kandungan airnya sudah lebih banyak, dia sudah lembek, sudah lunak, sudah manis. Itu yang dimakan oleh Nabi, rutab tadi dengan semangka, dengan qitha itu. Nah, dipadukan itu. Baru setelah itu, fase yang kelima disebut tamr, kurma kering. Sudah menjadi tamar, tumur, tamar. Dan kurma ini, seperti yang dikatakan tadi, dari setiap fasenya itu bisa dimakan. Bisa dinikmati dan bisa dijadikan obat ya. Ya, kandungan gizinya luar biasa. Kurma ini juga banyak sekali nama-namanya, jenis-jenisnya. Ada puluhan nama kurma itu. Yang mungkin sering kita makan di sini, kita beli apa itu? Sukari ya. Salah satu jenis namanya. Sukari, ajwa, apalagi khalas ya. Itu di sebelah itu ada itu nama-namanya. Ada bild, ada khudri, ada khisab, ada hulwah, barni, barhi, macam-macam namanya itu. Puluhan nama kurma dengan bentuknya yang berbeda-beda, teksturnya yang bermacam-macam itu, punya nama masing-masing. Jadi sebaiknya kurma ini menjadi makanan kita lah. Karena faedah dan manfaatnya yang luar biasa. Kalau bisa di rumah orang Islam ini ada kurma. Di lemari es itu ada kurma. Di bagian dari menu pilihan kita. Karena manfaatnya yang luar biasa. Jadi sudah saatnya kita hijrah. Makanan ini pun perlu hijrah juga. Ada orang hijrah pakaian, hijrah perilaku.
Makanan pun apa ya, perlu hijrah juga nih. Supaya kita sehat. Orang Islam ini biar sehat, biar kuat. Ya. Terhindar dari segala penyakit. Makanan juga perlu diperhatikan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan makan semangka, Rasulullah makan semangka. Namun kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, berkenaan dengan semangka ini, sebutkan oleh Ibnul Qayyim, banyak hadis yang menyebut tentang keutamaan semangka. Tapi semua hadis itu tidak sahih, kecuali hadis ini saja. Hadis yang menyebut Nabi makan semangka. Adapun hadis tentang keutamaan makan semangka, faedah semangka dalam hadis disebut, itu hadisnya tidak kuat, tidak sahih. Bahkan banyak yang palsu. Misalnya Imam As-Sakhawi menyebut, Sannafa Abu Amr An-Nawqafi juz'an anil bitikh wa ahadisuhu batilah. Ada seorang ulama namanya Abu Amr An-Nawqafi, dia menulis tentang semangka, satu kitab tentang semangka, khusus tentang semangka. Dia cantumkan hadis-hadis keutamaan makan semangka. Kata Imam Sakhawi, ahadisuhu batilah. Hadisnya batil semua, hadisnya tidak bisa digunakan. Bermasalah semua. Imam Ibnul Jauzi mengatakan, la yasihhu fi fadlil bitikh syai'un. Tidak ada satu hadis pun yang sahih terkait keutamaan makan semangka. Kecuali Rasulullah SAW disebut dalam hadis ini dia makan semangka. Ya, Rasulullah pernah makan tapi tidak ada hadis menyatakan apa manfaat makan semangka. Ya silakan diserahkan saja kepada kajian atau penelitian para ahli terkait dengan faedah semangka. Yang penting Rasulullah dulu makan itu. Jadi misalnya ada hadis menyebut tafakkahu bil bitikh, banyak-banyaklah kalian makan semangka. Fa innaha fakihatul jannah, sesungguhnya semangka itu buah-buahan surga. Wa fiha alfu barakah, di dalamnya ada 1000 keberkahan, 1000 rahmat. Dan makan semangka obat dari segala penyakit. Ini hadis bermasalah, batil. Jadi kalau ada hadis menyebut tentang keutamaan makan semangka, ini bermasalah. Terindikasi ini hadis-hadis palsu. Kemudian ada hadis bilang ma'ul bitikh minal kausar, air semangka itu dari telaga Kausar. Walahmuha min firdaus, dagingnya dari surga Firdaus. Walazzatuha minal jannah, kelezatannya dari surga. Terkait dengan semangka ini harus dicurigai ya. Tapi yang jelas Rasulullah ada makan semangka, makan. Hadisnya sahih. Hadis tentang Nabi makan semangka sahih. Baik. Ada makan semangka, Pak? Ada ya? Sering makan semangka? Alhamdulillah. Jadi kalau kita makan semangka ini niatnya ingin meniru Rasulullah SAW, apalagi makannya pakai kurma, ada pahala juga itu. Mahabbah kita dengan Nabi SAW. Nabi pernah makan semangka? Saya pun mau makan semangka pakai kurma. Ikut Nabi SAW. Itu ada pahala juga. Walaupun makanan ini soal budaya, soal kultur, tapi kalau niat kita ikut Rasulullah SAW, apa yang dimakan Nabi kita mau makan juga seperti itu ada pahalanya.